ini sebelumnya ini tidak ada ya, HPA ini saya yang buat gitu ya. Jadi eh, kita pertama-tama buat bisnis kita gitu ya. Mau di sini juga ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia teman-teman. Jadi bisa di setting gitu ya. Kalau misal terbiasa bahasa Inggris ya nggak apa-apa bahasa Inggris saja karena itu defaultnya. Tapi kalau misal mau bahasa Indonesia ya tinggal diganti aja bahasa Indonesia ya. Jadi semua bahasanya nama akun-akunnya itu nanti akan bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang kita coba tambah bisnis ya, buat bisnis baru. Kalau sudah, kemudian buat bisnis baru tanpa template. Nah, silakan isi bisnis kalian masing-masing. Sebagai contoh, misal pengantar akun taksiat, jangan deh, PT ABC, misal ya, buat bisnis baru. Oke, sudah ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. PT ABC itu seperti ini. Jadi di sini nanti ada aset kita berapa, kewajiban atau liabilitas berapa, ekuitas berapa. Nah, di sini juga sudah ada akun-akun defaultnya gitu ya. Jadi sudah diberi gitu ya, sudah ada template dari sananya gitu ya. Tapi dihapus pun bisa ya. Jadi di ekuitas ada laba ditahan, kemudian di pemasukan ya itu ada bunga diterima, penjualan ya, kemudian di pengeluaran. Jadi pemasukan ini itu lebih ke pendapatan ya teman-teman ya. Istilah yang biasa kita pelajari itu pendapatan. Nah, pengeluaran ini adalah biasanya isinya tentang beban-beban gitu ya. Jadi di sini sisi kanan ini adalah bentuk laporan laba rugi yang sudah eh, apa, terpampang gitu ya secara akumulatif. Itu pun juga dengan yang sebelah kiri ini ya, itu adalah neraca. Jadi sebelah sini itu neraca ya. Ini ada tulisannya ya. Neraca. Sini adalah laporan laba rugi. Tapi jangan khawatir nanti bisa untuk kita eh, print gitu ya. Atau kita apa ya istilahnya ya. Kita download gitu laporan. Nah, langkah pertama gitu ya. Kita masukkan dulu akun-akunnya gitu ya. Dengan cara apa? Memasukkan chart of account. Nah, di sini sebenarnya bisa ditambahkan teman-teman contoh. Misal teman-teman pengen eh, memasukkan bagian misal akun kas bank atau misal penerimaan pembayaran. Nah, nanti di sini ada sub-subnya sendiri. Ya, nanti akan mempermudah kalian untuk melihat oh penerimaan kita berapa sih pada bulan ini gitu ya atau pada periode ini ya pembayaran kita kepada siapa aja sih. Nah, itu kalau kebutuhannya seperti itu. Kalau tidak pun ya berarti tidak usah tidak apa-apa ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah di pengaturan ini. Ini yang penting ya. Pengaturan, kemudian di sini ada tiga ya, tiga sub bagian yang bisa kita pilih. Detail bisnis ini untuk melihat, misal kita kita namakan ya supaya jelas alamatnya Jalan Medoan Ayu, Asri dan 12 seperti ini ya, negara di Indonesia. Gambar ini kalau misal pengen memasukkan kantornya, misal foto kantornya itu tidak apa-apa. Perbarui. Oke, sudah. Kemudian format tanggal dan penulisan, saya rasa ini cukup ya. Sudah paham semua yang mending lebih baik yang seperti ini. Jadi tanggal, bulan, tahun. Seperti dengan pencatatan di Indonesia gitu ya. Kalau di luar negeri kadang ada yang bulan, tanggal, tahun. Terserah kita maunya seperti apa. Atau misal 2004 tahun, bulan, tanggal. Tapi kita sepakati yang seperti ini ya. Oke, kalau ada yang tidak paham gitu ya saat saya menjelaskan ini atau saya terlalu cepat, silahkan disanggah ya, tidak apa-apa. Kemudian hari pertama dalam seminggu gitu ya bisa kita sepakati misal hari Senin atau template-nya hari Minggu, tidak kita perbarui. Tes. Ya. Itu tadi hanya selingan saja, tapi yang paling penting adalah di sini teman-teman. Ini adalah bagian full.
Nah, di bagian akun ini kita tambahkan dulu sesuai dengan yang ada di soal, ya. Soalnya yang mana, Pak? Nah, coba kita sepakati soal yang kemarin, ya. Kalau kemarin, nah, ini ya. Jadi soal yang kemarin yang kita kerjakan, yang berjam-jam itu, gitu ya. Kemudian sekarang kita coba nih untuk melakukannya, gitu ya, mencatatnya di em, aplikasi, gitu ya. Yang pertama, di sini ada transaksi nih, tanggal 1 Februari PT Sukses Sejahtera menginvestasikan modal sebesar 200 juta dalam bentuk tunai. Berarti yang harus kita adakan dulu ya ini adalah modal, ya. Jurnalnya apa teman-teman kemarin tanggal 1? Ada yang bisa bantu saya? Kas pada modal. Kas pada modal. Oke. Kita kembali ke sini. Berarti kita harus membuat bagan dulu, gitu ya kan? Dan yang harus kalian sepakati atau kalian ketahui adalah mana saja yang masuk aset, mana saja yang masuk kewajiban, dan mana saja yang masuk ekuitas, gitu ya. Dari minggu-minggu kemarin, 3 minggu kemarin kita sudah belajar terkait itu semua. Oke, jadi saya rasa untuk menaruh akun-akunnya di aplikasi ini sudah tidak kebingungan lagi, gitu ya. Jadi meskipun aplikasi mempermudah kita, tetap pengetahuan dasar, makanya tadi sering saya sebutkan, pengetahuan dasar itu yang paling penting untuk mengetahui apakah benar atau tidak ini tuh masuk ke akun tersebut. Oke, sekarang kita coba. Berarti yang harus kita buat kas dulu, ya kan? Kode. Nah, ini kalau biasanya kan di akuntan atau di pencatatan keuangan kayak kemarin itu ada kodenya. Misal kas kodenya itu 11. Misal piutang kodenya 12 dan sebagainya. Tapi karena ini eh, untuk latihan tidak usah diisi tidak apa-apa. Nah, di sini kelompoknya pada neraca itu masuk mana? Kas kira-kira masuk apa, teman-teman? Oh, Aset, aset. Aset. Oke. aset. Kemudian di laporan arus kas ini kita tulis saja kas dan sekarang. Ini tidak penting ya. Tidak usah diisi tidak apa-apa atau dibiarkan aktivitas operasional itu tidak apa-apa. Karena ini nanti masuknya di laporan arus kas gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman kan sudah belajar juga tuh laporan arus kas, misal. Jadi penerimaan kas itu sebenarnya masuknya ke aktivitas apa sih? Operasional kah? Investasi atau financing gitu ya. Oh, ternyata tidak masuk ketiganya, berarti kita masuk ke kas dan setara kas. Misal. Atau kemarin sih Bapak bilang kalau misal investasi itu kan pembelian tanah, ya mesin, bangunan itu masuknya investasi. Kemudian aktivitas finansial itu berkaitan terkait permodalan, peminjaman. Berarti kalau kas di sini masih ambigu, berarti kita tulis saja kas dan setara kas. Tapi yang paling penting yang benar adalah di sini ya, baca maksudnya aset. Kemudian kita buat dan tambahkan. Kalau misal mau buat baru lagi, langsung aja ini buat dan tambahkan baru. Nah, ya kas tadi sudah tersimpan, berarti kita buat lagi. Tadi transaksi yang pertama, kas pada modal. Nah, akun modal ini juga harus kita tulis nih, harus kita buat modal. Ya, kemudian masuknya mana nih? Aset kah, ekuitas kah, atau kewajiban? Ada yang bisa bantu? Ekuitas. Ekuitas. Aset, Ini masuknya ke ekuitas, aktivitas ekuitas. finansial. Oke, kita tambahkan buat ya. Jadi transaksi satu tadi sudah kita bisa buat tuh ya. Supaya gampangnya kita langsung masukkan saja. Nah, untuk memasukkannya karena tadi sudah kita buat ya, kas di sini sudah kita buat, kemudian ada yang mana tuh? Nah, kas sudah kita buat, kemudian modal juga sudah kita buat, kita bisa mencatat transaksi pada soal pertama tadi ya teman-teman. Di mana transaksinya? Di penjurnal, nah, buat jurnal baru. Jadi tanggal berapa pada soal? 1 Februari. 1 Februari sebesar 200 juta. Oke.
Kita tulis, kita sepakati 1 Februari 2024 aja ya, biar tidak terlalu banyak baliknya. Ya, 1 Februari, di sini 2024. 1 Februari 2024, narasinya itu bisa kita sesuaikan dengan tadi, misal investasi oleh owner, ya. Nah, ini tergantung nanti transaksinya kalian apa. Misal pembelian bahan baku atau beli sayur di pasar, ini juga nggak apa-apa, terserah gitu ya. Investasi oleh owner, ya. Akunnya apa tadi? Kas pada debit, ya kan? Di kreditnya apa? Mau ya, sebesar berapa? Di debit 200 juta, kemudian di kredit juga 200 juta, ya. Sudah selesai. Nah, ini gambar bisa kita tambahkan. Semisal ada bukti nota atau ada bukti transfer. Nah, tujuannya apa? Supaya ada buktinya gitu ya, valid gitu. Jadi kalau misal nanti dievaluasi terkait keuangan gitu ya, ternyata tidak buat tambahan kayak gini. Nah, jadi kelihatan gitu ya di sini buat tambahannya aja kelihatan. Nah, kalau sudah eh, bisa pilih gambar di sini gitu ya. Tujuannya itu tadi kita bisa misalnya di sini. Nah, tujuannya tadi supaya ada validitas gitu ya, ada akuntabilitas terkait eh, transaksi tersebut. Gitu. Kalau misal sudah ada gambarnya di foto, kemudian taruh sini, kalau sudah kita buat. Nah, di sini sudah langsung terrecord gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu nulis lagi gitu ya. Di sini sudah ada tanggalnya, kemudian ada nama perusahaan kalian apa gitu ya, jurnalnya apa, dan keterangannya juga ada investasi oleh orang. Jadi gampang ya. Semisal ada gambarnya, nanti munculnya di sini nih, lampiran nih, misal contoh kita taruh lampiran misalnya. Apa ya? Oke, nah, coba misalnya post. Nah, di sini sudah ada lampirannya. Jadi teman-teman kalau misal, oh emang ada ya transaksi ini, oh, kita lihat lampirannya misalnya gitu. Nah, diklik bisa, nanti muncul gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kalau sudah masuk, cara ngeceknya gimana ya? Kita lihat di ringkasannya. Nah, oh ternyata masuk nih guys, 200 juta pada aset, ekuitasnya 200 juta juga. Balance, neraca harus balance. Ya. Oke, kita lanjut. Kita coba ke soal yang kedua. Nomor 2, tanggal 3 Februari. Akunnya apa teman-teman berarti? Ada yang bisa bantu saya kemarin? Peralatan pada kas dan utang. Peralatan pada kas dan hutang. Oke, sekarang kita masukkan. Tadi kasnya sudah kita buat, berarti yang belum adalah peralatan dan hutang. Kita buat dulu guys, karena nggak ada. Jadi buat akun baru, kita tulis peralatan. Ini ya. Nah, tulisannya ada peralatan kantor. Tulis saja peralatan kantor. Tapi kalau nanti kalian sudah benar-benar terjun di bisnis, otomatis kan nggak mungkin istilahnya peralatan kantor. Pasti kan kalian tulis, misal contoh meja kerja gitu ya, atau meja kayu di ruangan A misal, atau meja kayu di ruangan B. Nah, itu secara spesifik nanti pasti kalian tulisnya seperti itu. Karena kalau bisnis asli itu sudah kayak misal asetnya apa? Oh, kamera, kamera apa, kemudian lensa apa. Ya, karena di sini masih ambigu, perusahaannya pasti tulisnya peralatan atau sesuai dengan soal. Masuknya ke apa? Ke aset dong, gitu ya. Peralatan kantor maksudnya apa? Aktivitas operasional. Oke. Buat dan tambahkan baru. Karena kita mau buat lagi yang lain. Tadi peralatan kantor pada kas dan hutang. Karena secara kredit. Hutang usaha. Masuknya kemana? Ke kewajiban. Oke.
Ya, kita buat. Oke, sudah ada ya akun-akunnya. Sekarang kita jurnal. Buat jurnal baru. Tadi tanggal berapa? Tanggal 3 Februari. Oke, narasinya apa? Membeli peralatan kantor. Oke, membeli peralatan. Permisi Pak, mohon maaf kecepatan. Oke, oke. eh, narasi ini ditulis berdasarkan transaksinya seperti apa, gitu ya. Jadi teman-teman dicoba juga ya di depan laptopnya masing-masing ini dicoba juga supaya lebih tahu gitu ya. Kalau mendengarkan saja kadang pusing gitu ya. Tapi kalau sambil mencoba, insya Allah nanti gampang ya. Nah, narasi kita tulis membeli peralatan kantor ya. Oke, misal peralatan kantornya apa itu juga bisa ditulis. Misal kursi game, kursi gaming ya bisa. Oke, kalau sudah kita tulis akunnya. Tadi disebutkan sama temennya, yakni adalah di debit peralatan kantor. Ya kita cari aja, oh ini ada peralatan kantor. Kemudian tadi akunnya apa lagi? Ada kas, ya kan? Nah ini kok nggak ada Pak satu lagi, berarti tinggal tambah baris. Nah, sini kita coba kas sama hutang, ya toh? Sama kan kayak kemarin, jurnalnya sama aja sebenarnya. Tinggal kalau pakai aplikasi itu lebih mudah. Oke, peralatan kantornya berapa? 50 juta. 50 juta. Oke, kemudian kas, pakai kas dibayar berapa? 20 juta. 20 juta. Oke, hutangnya berarti bertambah berapa? 30. 30. Oke, balance, sudah balance, oke. Apakah ada gambar, misal gambar transaksinya, bukti transfer, sama gambar mejanya? Itu lebih valid lagi. Jadi teman-teman setelah bukti transfernya disimpan, taruh di sini, jebret. Sama foto mejanya juga di sini, jebret. Jadi terrecord semua data-datanya. Oke, sudah, baru kita buat tes. Nah, udah ada jurnalnya, ada dua. Sekarang tanggal 3 Februari, PT ABC membeli peralatan kantor, berupa kursi gaming. Nah, peralatan kantor, kasihan, hutang asuransi. Debit kredit, pasti sah. Kalau sudah masuk, kita cek di ringkasannya. Oh, sudah. Nah, dari sini sebenarnya dari ini enak kita ngelihatnya. Dari sini kita bisa ngecek aset kita berupa kas 150 juta gitu ya. Berupa peralatan makan 50 juta gitu ya. Tapi kita punya utang 30 gitu ya. Ternyata ekuitas kita 200 juta berupa modal. Nah, ini nanti akan balance pasti aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ya. Nah, ini juga bisa kita klik teman-teman. Misal pengen lihat peralatan kantor ini dari mana dulu 50 juta. Nanti akan direct ke jurnalnya. Oh, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi semua mudah, lebih mudah. Paham dulu sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu coba. Sampai penjelasan sampai sini. Masih mengikuti? Ya, Pak. Masih. Ya, Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke jurnal akun yang ketiga. Ya. Tanggal 5 Februari, PT Sukses membeli persediaan barang dagang. Ya. Bedain antara peralatan kantor dan persediaan barang dagang. Berarti ini mungkin bahan baku ya, persediaan bahan baku untuk dijual. Harga 40 juta secara kredit. Akunnya apa teman-teman? Persediaan barang dagang pada utang. Oke, apakah sudah ada akunnya? Oh belum, kita buat dulu. Buat akun baru. Namanya apa? Persediaan barang. Ya, sekali lagi karena ini abstrak ya pasti tulisannya persediaan barang. Tapi nanti kalau kalian sudah jualan beneran, di sini tulisannya bubuk kopi misal, mereknya GNC, bubuk kopi GNC 1000 gram. Nanti kalian tulisnya pasti gini, gitu ya. Atau 1000 gram blend house. Pasti kayak gini nanti, gitu ya. Karena berupa spesifik. Kalau sekarang karena nggak jelas, berarti persediaan
barang dagang. Kemudian masuknya kemana? Persediaan barang dagang. Aset. Mana? Saya. Oke. Gua ada tambahkan baru. Tadi pada kredit. Berarti tidak perlu buat lagi karena sudah ada ya di sini hutang ya. Karena kita jurnal. Tanggal berapa tadi? Tanggal 5 Februari. Besar 5 Februari. Ya. Pembelian barang dagang. Yang di debit apa? Barang dagang dong. Persediaan. Ya, persediaan. Persediaan. Ya kan? Kemudian yang dikredit apa? Karena tadi secara kredit berarti hutang bertambah. Sebesar berapa? 40 juta. Ya, sesuai ya. Sesuai dengan Ya, Bang. kategorinya. Kemudian, kalau misal ada bukti transfer, bukti transaksi, nota apapun di foto, taruh sini jebret. Kemudian kalau mau foto persediaan barangnya berupa apa itu ya di foto jebret, taruh sini. Itu membuktikan kalau memang benar-benar membeli benar-benar akuntabel. Kita buat. Oke, sudah ada nih. Ya, kita cek di ringkasan. Wah, sudah masuk sini. Ya, lagi lanjut. Sekarang kita tanggal 10 menjual barang dagang secara kredit senilai 30 juta dengan harga pokok penjualan 18 juta. Jurnalnya kemarin apa? Saya dibantu. Jurnalnya kemarin apa? Piutang usaha. Pada Pendapatan. ada pendapatan atau penjualan. Kemudian jurnalnya apa lagi? Harga pokok penjualan pada per Ada per HTT HPP pada per persediaan. Persediaan barang dagang. Betul. Ini ya, belum selesai. Nah, ini. Tanggal 5, PT sukses, ya kan? Menjual barang dagang secara kredit. Berarti penjualannya bertambah. Kasnya juga bertambah, 30 juta. PP, tadi kayak minggu kemarin kan sudah kita bahas ini, ya kan? Oke, tanggal berapa tadi? Tanggal 10. Kita buat akun dulu. Jadi akunnya yang tidak ada berarti penjualan ada, kas ada, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan masuk ke mana, teman-teman? debit Masuk ke mana? ke debit Ke D. debit Oke. Debit itu yang mana? Ekuitas. kuitas. Oke, buat ya. Sekarang kita coba. Nih di sini. Oke, saya koreksi sedikit. Apakah harga pokok penjualan ini masuk di neraca? Ayo, pertanyaannya seperti itu. Harga pokok penjualan masuk di neraca nggak, teman-teman? Akunnya. HPP itu keluarnya nanti di laporan laba rupiah. Berarti di sini tidak ada, teman-teman. Ya, HPP itu kan mengurangi penjualan. Benar tidak? Mengurangi pemasukan. Ya, berarti masuknya ke harga pokok penjualan. Masuknya ke pengeluaran dong. Kita buat. Oke, kita buktikan ya.
Jadi di jurnal sini. Tanggal berapa tadi? 10 Februari. Akunnya apa aja? Bantu saya. Di sini menjual barang dagang. Akunnya apa saja? Menjual barang dagang secara kredit. Berarti yang di debit apa dulu? Piutang usaha Oke, sama piutang. oh, Oh, piutang belum kita buat. Coba dulu. Piutang usaha. Masuknya kemana? Set. Oke. Lalu kita jurnal. Tanggal 10 Februari. Jadi apa? Menjual barang dagang. Akunnya apa? Piutang pada, pada aset ya. Kemudian yang dikredit, penjualan dan penjualan. persediaan barang. Oke. Berapa piutangnya tadi? Berarti? Piutangnya 30 juta. Oke, itu. Tambah baris ya, karena tadi ada jurnal lagi, berarti kita tambah baris. Nah, yang tambah baris ini apa? Harga pokok penjualan pada Ada Persediaan barang persediaan dagang. barang persediaan. Oke, berapa jumlahnya? 18 18. juta. Oke, sama ya kayak jurnal yang kemarin kita buat. Kalau ada foto, ada transaksi, ada bentuknya foto, taruh sini. Ya, kita buat jebret. Oke, sudah masukkah jurnalnya sesuai ya, sesuai dengan soal yang kemarin kita kerjakan. Sekarang kita cek di sini. Nah, ternyata di sini ada nih teman-teman ya. Sudah ada pemasukan ya, ternyata karena sudah ada penjualan tadi 30 juta. Tapi HPP yang digunakan juga 18 juta ya. Nah, ini pasti balance ini gitu ya, antara ini gitu ya. Nah, kalau yang di sisi kanan laba rugi ini langsung kita bisa melihat apakah pada bulan itu, pada periode itu kita sudah untung atau rugi ya. Oke, kita selesaikan dulu ya. Kemudian next. Nextnya apa ini? Tanggal 12 Februari, PT Sukses menerima pendapatan jasa. Berarti apa? Jurnalnya kemarin apa? Pendapatan dan gas. Pendapatan dan kas. Oke. Kita buat dulu karena kita tidak ada akun pendapatan jasa, kita buat dulu. Di mana? Di pemasukan. Masukan. Terus di sini pendapatan jasa. Kategorinya di mana? Pemasukan. Oke. Ini aktivitasnya apa? Operasional pasti. Buat. Karena kas sudah ada, kita langsung jurnal. Tanggal berapa itu teman-teman? Tanggal 12 Februari. Tanggal 12 Februari. Oke. Tanggal 2. Ya. Kalimatnya menerima pendapatan jasa. Oke, akunnya berarti apa? Secara tunai berarti apa? Kas Yang di debit. Kas di pada aset Pendapatan. pendapatan jasa. pendapatan Good. Sebesar berapa? 10 10 juta. juta. Oke. Sekali lagi, kalau ada bukti ya, bukti transfer ya, transfer pelunasan atau apapun itu dimasukkan ke sini ya sebagai bukti transparansi. Oke, sudah kita tulis, kita masukkan. Great. Buat. Oke, sudah ya penjurnalnya. Supaya nanti lebih mudah untuk melihat ringkasannya, kita selesaikan dulu ya jurnal-jurnalnya. Next, apalagi teman-teman? Tanggal 15, apa ini?
Akunnya apa? Beban gaji. Beban gaji pada? Kas. Oke. Jurnal baru tanggal berapa? Membayar gaji karyawan. Ya toh? Penggajiannya setiap tanggal berapa? Oh, setiap tanggal 15, setiap tanggal 1, tergantung perusahaan masing-masing. Berarti akunnya apa? Beban gaji. Tadi ada nggak ya beban gaji ya? Sudah dibuat belum ya? Kita cari gaji, gaji. Oh, tidak ada. Berarti kita buat dulu teman-teman. Bagian akun. Buat di sini, gitu ya. Buatnya di mana? Sini, buat akun baru, ya. Namanya apa? Beban atau biaya gaji karyawan, ya. Kemudian masuknya di mana? Kalau kita bayar gaji berarti masuk di pengeluaran. Pengeluaran. Oke, buat. Kemudian barulah kita jurnal. Tanggal berapa? 15. Bayar gaji karyawan. Akunnya apa tadi? Biaya gaji, ya kan? Sama mengurangi kas tadi, ya, untuk supaya balance. Biaya gaji karyawan berapa tadi? 12 juta. Oke, kalau misalnya ada bukti transfer, taruh sini. Buat. Tes. Sudah masuk lagi. Next. Jurnal. Apalagi? Tanggal 18. Menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan kredit. Berarti yang bertambah apa? Jurnalnya kemarin apa? Sudah kita bahas. Kas dan piutang usaha. Kas pada piutang usaha. Good. Jadi kita buat lagi nih. Tanggal berapa? Tanggal 18. 18. Penerimaan pembayaran piutang gitu ya dari klien. Oke, tadi apa? Pikas pada piutang. Piutang. Minggu kemarin sudah saya jelaskan analoginya bahwa si perusahaan sudah melakukan jasanya gitu ya, kemudian belum lunas nih, berarti pendapatannya sudah tercatat gitu ya, tapi piutangnya atau kasnya belum tercatat, sehingga dicatat di sini kas pada piutang usaha, bukan pada penjualan ataupun pendapatan, ya. Sebesar berapa? Sebesar 20 juta. 20 juta. Great. Kalau ada nota invoice transfer berapa sih? Buat. Oke. Lanjut. Selanjutnya. Apa lagi? Tanggal 20. PT sukses membayar sebagian utang kepada pemasok. Berarti apa jurnalnya, teman-teman? Utang usaha pada kas. Utang usaha pada kas. Tanggal berapa? Tanggal 20. 20 Februari. Akunnya apa? Membayar utang. Bayar utang pada supplier. Ya kan, pemasok itu kan supplier. Apa nama akunnya? Jurnalnya? Utang usaha pada Pada kas. sebesar 15 juta. Tambahkan 2. Lagi lanjut. Tanggal berapa? 28. 25 Februari. Oh iya dong. PT sukses membayar bunga pinjaman sebesar 2 juta secara tunai. Kemarin jurnalnya apa? Beban bunga pada kas. Beban bunga
Kita cek dulu apakah sudah ada beban bunga di sini. Belum. Biaya sumbangan, notaris, listrik. Oh, belum kita buat berarti. Buat akun baru, biaya bunga atau beban bunga. Sama aja ya, biaya sama beban sama. Maksudnya ke apa? Ke pengeluaran. Oke, membayar bunga pinjaman. Ya, karena dia meminjam, berarti seharusnya bunga tadi, kalau dalam eh, laporan arus kas, ini masuknya kita misal langsung masukkan ke finansial, karena masuknya bunga pinjaman. Ya, kita finansial. Perbarui, terus. Sekarang kita buat jurnalnya. Jurnalnya tadi apa? Tanggal 25. Beban bunga. Membayar beban bunga. Jurnalnya apa? Biaya bunga pada pada kas besar 2 2 juta. juta. Buat. Kemudian jurnal yang terakhir. Oke, jurnal baru. Tanggal berapa? 28. 28 Februari ya. Mencatat penyusutan peralatan kantor sebesar 1 juta. Berarti masuknya ke apa jurnalnya? Beban penyusutan. Oke, apakah sudah ada beban penyusutan? Belum. Ya, kita buat dulu. Biaya penyusutan. Maksudnya ke pengeluaran. Aktivitasnya. Maksudnya ke investasi. Karena berbentuk penyusutan di bidang investasi barang. Yang biasanya barang ini bersifat lebih dari 1 tahun. Buat. Kemudian yang tidak ada lagi apa? Akumulasi Penyusutan peralatan. di penyusutan peralatan. Maksudnya di mana? Di Pengeluaran. peran. Oke, kita saya cari akumulasi. Oke, berarti akumulasi penyusutan ini ternyata masuknya di neraca. Oke, berarti salah ya. Koreksi lagi. Ini bukan masuknya di laba rugi, tapi di neraca. Kita hapus. Ya, karena ini harus benar, teman-teman. Kalau ini nggak benar, nanti laporan keuangan kalian rancu. Dan membacanya pun akan rancu. Jadi, sebelum membuat, dipastikan dulu cari di internet masuknya di mana. Gitu ya. Karena yang namanya manusia kadang lupa, kadang nggak nggak detail gitu ya. Dicari saja. Maksudnya di akumulasi penyusutan barang. Jadi aset. Oke, kalau sudah kita buat jurnalnya. Ya. Jurnalnya tanggal berapa? 2 lah. Mencatat penyusutan. Catat penyusutan peralatan kantor. Ini kalau misal ada namanya, disebutkan namanya apa. Ya. Ini kalau memang benar-benar usahanya sudah mapan gitu ya, seharusnya melakukan ini teman-teman. Penyusutannya itu dihitung. Tapi ya most of company UMKM ya terutama, saya yakin tidak akan mencatat ini gitu. Penyusutan peralatan itu tidak akan dicatat. Pasti yang jadi concern adalah berapa pemasukan dan beban-beban yang dibayarkan. Tapi sebenarnya ini wajib gitu ya. Kenapa
wajib untuk dicatat supaya kita benar-benar tahu valuasi dari suatu barang tersebut. Contoh Anda berada di bisnis jasa travel ya, otomatis pasti punya elf, punya bis misal, atau misal punya HT buat yang talkie buat komunikasi. Nah, itu semisal dalam 5 tahun penggunaan itu berapa sih valuasinya gitu ya. Kalau misal dirasa sebenarnya sudah habis, normalnya atau sebaiknya itu diganti gitu ya. Diganti dalam artian bisa beli baru gitu ya. Bisa beli baru gitu. Jadi kalian bisa memutuskan sebagai owner nanti baiknya itu seperti apa. Apakah kita jual kembali? Kalau kita jual kembali pun apakah masih untung apa tidak? Nah, lihatnya dari mana ya? Dari valuasi ini, penyusutan peralatannya. Apakah sudah di bawah harga pasar, terus kita jual di atas harga pasar, berarti kita masih untung gitu ya. Jadi jangan kecewa. Oke, ini karena nggak jelas ya kan peralatan kantornya apa, kita terus peralatan kantor. Itu kalau jelas ya kita tulis saja, misal tadi kursi gamenya. Oke, berarti akunnya apa tadi teman-teman? Beban atau biaya penyusutan ya kan pada Ada masih penyusutan akumulasi penyusutan. Harga berapa nominalnya? 1 juta. Saya ditulis di sini bentuk asetnya sekarang seperti apa ya. Bisa di sini taruh gambar. Nah, untuk akumulasi penyusutan sendiri sebenarnya mata kuliah materi itu nanti kalian dapatkan kalau nggak salah setelah UTS ya. Apa di mata kuliah akuntansi manajemen? Saya agak lupa gitu ya. Tujuannya yaitu tadi bagaimana sih cara menghitung penyusutan, bisa double decline method atau bisa pakai eh, eh, apa sih time value method apa ya kalau nggak salah. Jadi metodenya itu macam-macam, gitu. Tapi biasanya itu dianalogikan, kalau paling mudahnya ya dianalogikan usia rata-rata asetnya itu berapa. Contoh kamera atau motor itu biasanya aset atau usia asetnya itu normalnya itu udah 5 tahun, gitu ya. Jadi valuasi harganya misal pembelian 30 juta dibagi 5 tahun, ya berarti 6 juta, ya berarti per tahunnya itu akumulasi penyusutannya harusnya habis pada 5 tahun gitu ya. Tapi kalau misal dirasa pengen dinaikkan karena saya merasa kalau saya beli MacBook, oh MacBook ini seharusnya nilai valuasinya selama 8 tahun masih oke ya. Berarti tinggal nilai pembeliannya dibagi 8 tahun, berarti penyusutan per tahunnya itu ya berarti sebesar itu gitu. Dampaknya seperti itu. Oke, kita buat ya. Oke, sudah semua ya. Jurnal-jurnal sudah kita masukkan semua. Sekarang kita lihat di ringkasannya. Nah, di ringkasan sini itu sudah terpampangnya, Pak. Ya, dalam artian sudah terlihat berapa asetnya, berapa pemasukannya kita, kurangnya pengeluaran, sudah ketemu laba atau ruginya, kemudian hutangnya berapa, ekuitasnya berapa. Oh, di sini ada laba ditahan. Laba ditahan dapat dari mana? Nah, kita lihat. Laba ditahan ini maksudnya dari selisih ini tadi ya kan, karena sudah laba berarti masuk labanya itu di bidang ekuitas atau di bagian ekuitas sebagai laba di saham gitu ya. Jadi kalau pos-posnya sudah benar, insya Allah membacanya gampang dan sesuai dengan standar laporan keuangan PSAK gitu ya. Kalau sudah pos-posnya benar dan teman-teman sudah jelas gitu ya, eh, memasukkan jurnal juga sudah jelas. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Mau bertanya sesat di UTS. Ayo, silakan ditanyakan. Mengikuti masih atau ngeblank? Masih Pak, masih. Masih mengikuti, alhamdulillah. Saya yakin Gen Z ya, apalagi generasi sekarang pasti sangat melek akan digital, jadi tidak akan pusing untuk mengikuti saya tadi gitu ya. Kecuali saya mengajarkan ini ke para senior gitu ya, dosen-dosen itu pasti takes time gitu ya. Nah, kalau sudah semua tadi jurnalnya sudah dibuat, berarti kan kita sudah menjawab nih. Nomor dari satu tadi, catatlah semua transaksi di atas jurnal umum.
Ya. Selesai ya. Sebenarnya 10 menit, 5 menit pun selesai gitu ya tadi ya. Oke, kemudian yang lama itu kan kita bikin akunnya gitu ya. Karena belum ada, karena perusahaan baru. Tapi kalau perusahaannya sudah berjalan, sudah tercatat semua database-nya. Kemudian kedua, posting transaksi dari jurnal umum ke dalam buku besar. Wah, kemarin kita buat secara manual. Susahnya minta ampun, capek nulis dan sebagainya. Sekarang kita minta bantuan aplikasi. Nah, di sini kita klik yang laporan ini. Jebret, ya. Di sini ada laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, neraca saldo, ringkasan buku besar, transaksi. Kita mau yang mana? Oke, kita mau lihat yang ringkasan buku besar. Buat laporan baru, deskripsinya laporan bulan Februari 2024. Ya kan? Darinya pasti 1 Februari sampai dengan 31 Februari. Nanti menyesuaikan saja kebetulan. Oke, kita buat terus. Nah, ini sudah muncul semua di sini buku besar. Pak, kok nggak sama dengan yang kemarin itu yang Bapak ajarkan? Berarti kalian buatnya di sini, transaksi buku besar. Di sini, laporan bulan Februari. Kalau tadi bentuk ringkasannya, kalau ini per detail. Jadi sekali lagi sebenarnya buku besar pun mostly kalau di UMKM tidak banyak berfungsi karena fokusnya orang-orang pasti di laporan yang keuangan yang lain. Nah ini kalian tinggal buat yang mana gitu kan. Kalau kemarin kan disuruh buat semua nih akun-akunnya apa saja. Misal contoh kas gitu. Klik akun kas. Buat door. Nah di sini udah kelihatan semua ya kan. PT ABC transaksi buku besar periodenya 1 Februari sampai 29 Februari. Kas, ya, ini udah sama keterangannya malah. Investasi area owner 200 di debit, ya kan, mobil peralatan kantor 20 juta, sudah ada saldo gitu. Gampang kan? Dan ini semua terrecord di secara digital, secara database. Ya, teman-teman tinggal, misal, oh saya sudah buat nih, berarti sudah ada nih kasnya. Ya kan? Kita sekarang buat lagi yang apa? Laporan dari laporan piutang, ya kan? Itu besar yang Februari. Sama kayak tadi. Februari tanggal 1, Februari tanggal 29. Piutang. Oke, buat. Nah, sudah selesai. Ya, ini bisa dicetak, bisa dicalon ke clipboard, bisa di-download, ya. Enak lah pokoknya gitu ya. Ini juga sudah ter-record gitu ya. Kalian sudah mudah untuk tampilan sekaligus. Ya. Oke, buku besar sudah selesai. Berarti yang nomor 2 kita bisa dong. Ya, posting transaksi-transaksi dalam jurnal umum ke buku besar. Buatlah neraca saldo setelah memposting ke buku besar. Berarti kita lihat neraca saldo. Akhirnya neraca saldo ya. Nah, di sini di laporan buku besar ini, akun buku besar ini ada nih neraca saldo. Kita klik tos. Buat laporan baru, neraca saldo. Neraca saldo bulan Februari 2024. Deskripsi tidak perlu. Berbasis. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ada accrual method, ada cash method. Semua 90% perusahaan di dunia menggunakan accrual method. Accrual method adalah pencatatan saat transaksi tersebut berlangsung. Kalau cash method atau berbasis cash itu saat cashnya diterima. Ingat ya, saat ada uangnya gitu ya. Jadi kalau belum ada uangnya tidak akan dicatat. Tapi semua orang pasti menggunakan accrual. Jadi biarkan berbasis accrual. Tanggalnya berarti mulai Februari tanggal 1 sampai Februari tanggal 29. Oke, kita buat. Tuh. Nah, ini sudah selesai neracanya. Ya, bahkan mulai dari, kalau kemarin ya saya jelaskan um, awalnya atau mulainya dari aset, dari kolom neraca ke baru ke kolom
laba rugi gitu ya. Tapi kalau di sini karena template-nya sudah ditentukan oleh ini ya berarti sama aja lah. Penting kita bisa melihat dari sini neraca saldonya secara laporan seperti apa bentuk. Kita bisa cetak ya. Cetak ini bisa kita save as PDF supaya teman-teman bisa mengcopy atau nge-print. Sudah selesai? Sudah. Berarti kita bisa nih mengerjakan lanjut nomor berapa? Nomor 4. Buatlah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, ini gampang. Kita tinggal ngeklik doang. Laporan. Jadi disuruhnya apa? Oh, laporan laba rugi. Klik ini laporan laba rugi. Buat laporan. Judulnya, laporan atau nggak salah Februari 2024. Tanggalnya pasti kan mulai Februari tanggal 1 sampai Februari tanggal 29 ya. Berbasis aktual, yes, pembuatan, aktifkan kalau mau nggak apa-apa. Buat. Terus, nah, ini jadi nih. Ini Februari 2024 PT ABC ya. Atau bisa ditulis laporan laba rugi gitu ya. Di sini kita bisa laporan laba rugi. Nah, saya bagi dua. Nah, di sini kita bisa lihat, oh, bulan Februari laporan laba ruginya ini dapat dari sini. Nah, di sini pun sudah ada ininya teman-teman, ada hyperlinknya. Jadi kita bisa ngecek jurnalnya, kita bisa ngecek buktinya. Kalau misal teman-teman mau nambahkan gambar-gambar, jadi semuanya transparan dan akuntabel. Enak sekali, ya kan? Nyarinya juga tidak tradisional, tidak manual, gitu ya. Begitupun juga dengan laporan tadi apa neraca. Ah, neraca Februari 2024. Bulannya Februari ya. Terus bulan aktifkan nggak apa-apa. Buat spread. Sudah semua. Selesai. Kalau ini kok tidak ada harus per tanggal. Ya. Jadi per tanggal ini berarti di akhir periodenya ya teman-teman. 12 Februari. Nah, ya semua nih. Akumulasi penyusutannya berkurang 1 juta pada bulan ini, kasnya sekian. Ada semua dan ini digambar semua. Kemudian laporan arus, terakhir itu perubahan ekuitas ya. Buat laporan baru, laporan perubahan ekuitas Februari 2024. Bahwa mengaktifkan data dari Februari tanggal 1 sampai Februari tanggal 20. Ini perubahan ekuitasnya cuma seperti ini saja. Laba ditahannya 7 juta, modal investasi modal di sini. Dan teman-teman tidak perlu memikirkan formatnya, karena yang kemarin kita pelajari sekali lagi untuk pemahaman fundamental. Karena sudah disediakan semuanya oleh aplikasi. Gampang ya, dan itu sudah semua terjawab tuh dari nomor 1 sampai 4 gitu ya. Kurang dari setengah jam bahkan ya. Teman-teman mengerjakan ini bahkan kalau udah mahir, sudah ada semua datanya 15 menit selesai. Bahkan lebih cepat ya. Oke, itu saja ya materi aplikasi manajer IO gitu ya. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut lewat YouTube atau lewat rekaman Zoom ini nanti akan saya upload di YouTube juga kalau teman-teman mau lihat ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai